Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan mengaji, meneruskan minggu yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, di mana pintu ini, pintu di surga ini khusus bagi orang yang berpuasa, atau yadkhulu minhu shaimun, darinya, dari pintu tersebut akan masuk para ahli puasa yaumal qiyamah, ketika di hari kiamat nanti. La yadkhulu ma'hum ahadun, dan tidak ada yang masuk satupun, seorang pun selain dari orang yang berpuasa, ghairuhum, selain dari orang yang berpuasa. Yuqalu, kemudian ada yang berseru, yang mengatakan, aina shaimun, di mana para ahli napa orang-orang yang berpuasa, ahli puasa niku teng pundi, aina shaimun. Kemudian fayadkhuluna min, kemudian orang-orang yang gemar puasa, orang-orang yang senang berpuasa, atau orang-orang yang ketika berpuasa itu benar-benar berpuasa, itu akan memasuk lewat pintu yang dinamakan ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum, kemudian ketika orang-orang yang berpuasa tadi itu sudah masuk dan tidak ada lagi setelahnya, maka uhliqa, maka pintu rayyan tersebut akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada yang masuk lagi lewat pintu tersebut. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, dan di riwayat lain, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu, yud'a ar-rayyan, yang dinamakan dengan ar-rayyan. Yud'a bihi shaimun, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang berpuasa, mangkana minas shaimina dakhalahu, mangkana, barang siapa, minas shaimin, yang gemar berpuasa, orang yang ahli puasa, maka silahkan untuk masuk lewat pintu tersebut. Wa man dakhalahu, maka barang siapa yang masuk lewat pintu tersebut, lam yatma abadan, tidak akan pernah merasa kehausan selamanya. Akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qala alaihi salam, dan Kanjeng Nabi dawuh, inna shaima, sesungguhnya orang yang berpuasa itu tusolli alaihil malaikah, para malaikat akan mendoakan untuknya. Idza ukila indahu, apabila ukila indahu, ketika dihadirkan atau disuguhi sebuah makanan untuknya, hatta yafrohu, hingga orang-orang yang makan selain dia itu sampai selesai. Maksudnya apa dari hadis ini? Yaitu sesungguhnya ketika ada orang yang berpuasa, kemudian dia itu
dihidangkan atau ditawari untuk makan, tapi karena dia itu sedang berpuasa maka menolak dengan baik-baik. Nah, dari situ para malaikat akan mendoakan untuknya sebuah kebaikan hingga orang-orang yang makan itu selesai atau habis. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Amma taftihu abwabil jannah, sedangkan maksud dari hadis yang minggu lalu yaitu taftihu abwabil jannah, maksud minggu lalu kita telah membahas tentang hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah hingga selesai. Maksudnya itu adalah amma taftihu abwabil jannah, maksud dari dibukakan pintu surga itu fa'ibaratun an takthiri ta'at, yaitu ibarat sebuah melakukan, mengerjakan, memperbanyak sebuah ketaatan, kebaikan, hal kebajikan, al-mujibah li fathi abwabil jinan, yang menyebabkan atau yang menjadikan dengan ketaatan-ketaatan tersebut maka dibukakan pintu-pintu surga. Wa tafliqu abwabin nar ibaratun, dan maksud dari ditutupnya pintu-pintu neraka adalah an qillatil ma'asi, yaitu sedikitnya atau bahkan tidak melakukan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara tercela. Al-mujibah li ikhlaqi abwabin niron, yang menyebabkan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tasfidu syayatin, dan dibelenggunya atau dipenjarakan atau dikerangkeng asyayatin, setan-setan, itu maksudnya adalah ibaratun an inqita'i waswasatihim, yaitu ibarat bahwasanya terputusnya godaan-godaan dari para setan, anis shaimin, yaitu terhadap orang-orang yang berpuasa. Li'annahum la yata'amuna fi ijabatihim ilal ma'asi, karena sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu tidak menghiraukan godaan-godaan setan untuk melakukan maksiat. Wa quluhu azza wa jalla, dan maksud dari hadis qudsi yaitu kul wa amal ibni Adam, setiap amal manusia itu akan dibalas ila shaimi, kecuali orang yang berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya yang membalas itu adalah Gusti Allah. Adhafahu ilahi idhafat tasyrif, bahwa kenapa, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah Gusti Allah lebih berhak atau lebih berhak memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Li'annahu la yadkhulu riya li khafaihi, karena sesungguhnya ketika berpuasa, orang yang berpuasa itu tidak dibarengi atau tidak ada niatan untuk pamer, riya. La yadkhulu riya, tidak dibarengi dengan pamer, li khafaihi, karena ketika berpuasa orang itu tidak ada yang mengetahui selain dirinya sendiri. Wali anal ju' wal 'atash, dan karena sesungguhnya lapar dan haus itu la yataqarrabu biha ila ahad,
tidak dapat mendekatkan kepada seseorang min mulukil ardi, dari para raja-raja yang ada di dunia, atau maksudnya dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, walat taqarrub ilal asnam, dan juga tidak bisa mendekatkan kepada ilal asnam, kepada berhala-berhala atau sesembahan. Maksudnya nopo? Maksudnya karena berpuasa, orang yang berpuasa itu yang tahu adalah dirinya sendiri. Jadi tidak ada sifat riya ketika melakukan puasa, dan juga ketika beramal atau ketika berpuasa, seseorang itu tidak bisa memamerkan puasanya atau tidak bisa menjadikan puasanya itu dekat kepada orang yang memiliki kekuasaan. Wa qauluhu, dan firman-Nya Gusti Allah di dalam hadis qudsi, ana ajzi bihi, bahwasanya Gusti Allah akan membalasnya. Maksudnya nopo? Wa in kana huwal jazi ala jami'i ta'at, bahwasanya benar ketika kita melakukan amal-amal kebaikan seperti bersedekah, membahagiakan orang lain dan lain sebagainya, itu Gusti Allah maksudnya Gusti Allah juga membalas kepada orang tersebut. Tetapi yang di puasa, amal berpuasa itu lebih dikhususkan, lebih dispesialkan bagi Allah. Dari Allah itu dispesialkan, amal berpuasa ini dispesialkan, yaitu menurut ma'nahu ta'zimu jazaihi bi annahu huwal mutawalli li isda'ihi, karena sesungguhnya saking besarnya puasa hingga Gusti Allah itu mengagungkan pahala orang yang berpuasa, bahwasanya juga Gusti Allah yang berhak memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Saking besarnya pahala yang ada di dalam puasa. Wa qauluhu, dan juga maksud dari perkataan asyamu junnatun, puasa itu adalah tameng atau benteng. Maknahu asaumu wiqayatun, puasa itu adalah yang menjadikan pelindung atau melindungi min adzabillah, dari azab atau siksaan Allah. Dan perkataan warofatu, dan perkataan arofatu itu artinya fahisyul kalam, yaitu perkataan yang jelek. Wasakhobu, dan perkataan asakhob, maknanya artinya al-khisamu, yaitu pertikaian. Qauluhu falyakul inni shaim, perkataan falyakul inni shaim hendaknya mengatakan bahwasanya inni shaim, saya sedang berpuasa. Ma'nahu annahu yudzakkir nafsahu bis-shaum, maknanya adalah mengingatkan kepadanya bahwasanya dirinya sedang berpuasa. Liyakshif anil musyabahah wal muqabalah, untuk memberikan sebuah balasan kepada orang yang mengata-ngatakan orang yang sedang berpuasa. Wa amma qauluhu, sedangkan perkataan la khulufu fami shaim, yaitu bau dari mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi, lebih harum menurut Allah, bagi Allah di hari kiamat, yaumul kiamati, min rihil miski, dari wangi
minyak miski. Fafil kalami, dan di dalam perkataan tadi la khulufu fami shaim itu ada hatfun, ada sebuah penghapusan, yang mana takdiruhu, yang sekiranya, yang diperkirakan itu wali thawabi khulufi fami shaim, dan sesungguhnya pahala dari bau fami shaim, bau mulut seorang yang puasa, itu ganjarannya itu lebih dari minyak misk. Wa amal farhatani, dan sedangkan dua kebahagiaan, yaitu fa'ahaduhuma, salah satunya li taufiqihi li ikmalil ibadah, yaitu yang pertama adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu mampu atau bisa menyempurnakan ibadah berpuasa. Wal ukhra, dan yang kedua falijazaillah, yaitu balasan dari Allah idza ajzahu, apabila Gusti Allah membalasnya. Wa qauluhu, dan perkataan yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli, yada' syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, sebab Gusti Allah. Ma'nahu annahu lama athara ta'ata rabbihi, maknanya yaitu bahwasanya ketika seseorang sudah terpengaruh atau sudah lebih menyukai, lebih senang, remen untuk melakukan ketaatan kepada Tuhannya, ala ta'ati nafsihi, daripada mengikuti hawa nafsunya, maqwati syahwah wa khulabatil hawa, maksudnya mengikuti hawa nafsunya, atabahullah, maka dari itu Gusti Allah akan memberikan balasan kepadanya, bi an tawalla jazaohu bi nafsihi, yang mana Gusti Allah akan memberikan balasan spesial khusus langsung dari Gusti Allah. Paman atharallah atharahullah, maka barang siapa yang Gusti Allah sudah memberikan perhatian kepadanya, maka dia akan diperhatikan oleh Gusti Allah. Maka barang siapa yang sudah mencintai Gusti Allah, maka Gusti Allah akan mencintainya. Fa innahu yanzilul 'abda min nafsihi haitsu anzala min nafsihi, maka sesungguhnya hamba itu sesuai apa yang dia lakukan. Walihada man hamma bimaksiatin, maka menurut ini man hamma bimaksiatin, barang siapa yang berkeinginan atau memiliki keinginan untuk bermaksiat, sumatarokaha, kemudian dia meninggalkan maksiat tersebut, khaufan minallah, karena takut kepada Allah, fa innallah yaqulu lil hafadhah, maka sesungguhnya Gusti Allah akan berfirman atau akan menyuruh kepada malaikat pencatat amal kebaikan, uktubha lahu, catatlah kepadanya suatu amal kebaikan. Uktubha lahu hasanah, catatlah amal kebaikan untuknya. Fa innahu innama taraka syahwatahu, maka sesungguhnya dia taraka syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, min jaraya,
ai min ajli, karena sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya karena sebab Gusti Allah. Wa amma takhsisu dukulihim al-jannah bibabi royan, dan sedangkan mengkhususkan, menspesialkan kepada orang-orang yang gemar puasa, orang-orang yang berpuasa bibabi royan, dengan melewati pintu surga, dengan melewati pintu yang dinamakan Ar-Royan menuju surga, fa innahum mayazu bidzalikal bab, sesungguhnya Gusti Allah menspesialkan bagi orang-orang yang berpuasa melewati pintu Ar-Royan. Karena apa? Litamayuzi ibadatihim, karena untuk menspesialkan, mengkhususkan ibadah, atau maksudnya itu puasa, wa syarafiha, dan atas kemuliaan atau atas banyaknya ganjaran berpuasa. Wa amma sholatul malaikah ala shaimi, dan sedangkan doa malaikat, para malaikat ala shaimi, untuk orang yang berpuasa, idza ukila indahu, apabila dihidangkan kepadanya makanan atau ditawari sebuah makanan. Nih, alhamdulillah bentar lagi azan. Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa, bentar lagi doanya. Ala habibika khairil khalqi